never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghiro. Rabbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sobatku semua, welcome back to my channel. Johan Zarco ikut berkomentar mengenai spekulasi Honda MotoGP dikabarkan sedang mendekati Toprak Razgatlioglu untuk musim 2026. Satu hal yang jelas bahwa saya pribadi sangat terkesan padanya. Apa yang dilakukannya sebagai pembalap yang sungguh luar biasa, ujar rider LCR Honda itu. Zarco menambahkan, dia menciptakan gaya balap yang sangat unik, hampir seperti akrobatik. Jika dia datang ke MotoGP, akan menarik untuk melihat apakah kita akan belajar darinya atau dia yang akan belajar dari MotoGP. Dan saya tidak tahu, apakah motor Honda dan Yamaha saat ini merupakan motor belajar terbaik. Pada gelaran World Superbike di Assen, tersiar kabar bahwa Honda melakukan pembicaraan dengan manajer Toprak Razgatlioglu yakni Kenan Sofuoglu. Kabarnya Honda menawarkan dua hal yang menggiurkan untuk pengendara asal Turki itu. Yang pertama, mereka mampu membayar gaji yang luar biasa untuknya. Yang kedua, Honda akan menempatkan Toprak di Superbike terlebih dahulu untuk musim 2026 sambil menguji motor MotoGP. Kemudian dia akan pindah ke MotoGP pada tahun 2027 ketika Pirelli secara resmi menjadi pemasok ban MotoGP. Selain itu, kontrak Luca Marini di tim pabrikan Honda akan selesai akhir musim ini. Bisa jadi musim 2025 akan menjadi musim terakhirnya di Honda. Sedangkan kontrak Joan Mir berakhir musim 2026. Namun rumornya, ada kemungkinan Zarco akan dipromosikan ke tim pabrikan menggantikan Marini meskipun rider asal Prancis itu terbilang cukup berumur. Pada Juli berusia 35 tahun. Zarco berhasil menunjukkan komitmennya dengan menduduki peringkat 7 dalam klasemen dan menjadi pembalap Honda terbaik saat ini. Selain itu ada nama Pedro Acosta yang juga sering dikaitkan dengan Honda. Namun KTM menegaskan bahwa pengendara berusia 20 tahun itu memiliki kontrak hingga 2026 dan menurut manajemen Acosta pemutusan kontrak lebih awal tidak mungkin dilakukan saat ini. Selain Honda, Toprak juga diincar Yamaha. Direktur Yamaha yang baru Paolo Pavesio mengisyaratkan bahwa berniat ingin reuni kembali dengan Toprak tapi kemungkinan untuk tim Prama. Saat ini tim milik Paolo Ciampinotti mendapat dukungan penuh dari pabrikan. Sekadar informasi, pembalap berusia 28 tahun itu meraih gelar dunia World Superbike pada 2021 bersama Yamaha. Tapi karena saat itu tes MotoGP tidak menghasilkan hasil, maka Toprak pindah ke BMW. Saya memahami bahwa Toprak sedang mencari tempat di tim pabrikan. Dan dalam hal itu, dia dapat bergabung di Honda. Tentu saja untuk menyelamatkan tempat saya lebih suka dia pindah ke Yamaha. Saya tidak bisa berkata banyak lagi tentang itu, karena saya fokus pada diri sendiri dan musim saya saat ini, tegas Zarco. Pada 12 April lalu, manajernya Kenan Sofuoglu mengkonfirmasi, Yamaha tertarik pada Toprak. Namun semua orang juga tahu bahwa Honda sangat tertarik padanya. Akan terjadi persaingan antara Yamaha dan Honda. Toprak memiliki dua opsi ini. Saya sangat percaya pada proyek mereka, sama seperti saya percaya pada proyek kami dengan BMW saat itu. Kita akan mengetahui kegelapan semuanya, dalam 2 hingga 4 pekan ke depan. Nah sobatku semua, Pecco Bagnaia kecewa setelah akhir pekan MotoGP di Jerez. Dalam tes resmi yang dilakukan di Jerez, ia memperbaiki pengaturan Ducati GP25-nya untuk menemukan sensasi di bagian depan motor yang menjadi kendalanya. Francesco Bagnaia mengalami terlalu banyak kesulitan dengan Ducati GP25-nya dan jika dibandingkan dengan Marc Marquez sangat berbeda.
seperti sedikit keluhan. Ia tidak hanya tertinggal dari rekan setimnya, tetapi juga pembalap Gresini Alex Marquez berhasil tampil lebih baik di hampir setiap akhir pekan balapan. Dalam tes remi MotoGP di Jerez, ia mencoba mengkonfigurasi ulang motor dan beberapa pembaruan. Tetapi apakah itu cukup untuk melangkah lebih jauh mulai dari putaran berikutnya di GP Le Mans? Memang dalam 5 balapan pertama, Pecco tidak pernah melakukan kesalahan besar. 1 kemenangan, 3 podium, dan 1 posisi keempat sejajar dengan posisi ketiga di klasemen, 20 poin di belakang pimpinan klasemen. Secara keseluruhan, situasinya memang sedikit membantu, berkat 2 kecelakaan Marc Marquez di Texas dan Spanyol. Namun di lamanya, kurangnya rasa pada bagian depan Desmosedici GP25 miliknya masih terlihat jelas. Tim Ducati memusatkan perhatiannya pada pengaturan dan keseimbangan bobot prototipe milik Pecco selama tes MotoGP, serta pada beberapa komponen baru yang masih dirahasiakan. Namun, masih ada kesulitan tertentu dalam catatan waktu. Analisis balapan di Spanyol merupakan cerminan dari awal kejuaraan ini. Pada putaran pertama, Pecco Bagnaia terlibat dalam pertarungan sengit dengan Marc Marquez, bahkan menyentuhnya. Namun, setelah Marc crash, Pecco mampu menyerang Fabio, meskipun ia tidak pernah memiliki peluang besar untuk menyalip. Saya mendekati Fabio dan ketika saya mendekatinya, saya tidak dapat melaju lebih jauh. Saya kehilangan posisi saat di tikungan kanan, saya tidak dapat mendekat, saya tidak memiliki potensi untuk menyalipnya, kata juara MotoGP 2 kali itu. Bagnaia berjuang keras untuk finish ketiga di sprint hari Sabtu, dan mendapati dirinya kembali di posisi ketiga di balapan utama hari Minggu, setelah menghabiskan sebagian balapan besar dengan berusaha menyalip Fabio Quartararo. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini, saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Setiap kali saya mencapai tikungan 7, 8, 11, 12, saya banyak kehilangan kendali, bagian depan banyak terkunci dan saya kehilangan cengkeraman di mana-mana. Benar-benar membuat seperti ini, tapi begitulah yang terjadi sekarang, katanya. Dengan kata lain motornya bisa saja membuatnya jatuh jika Pecco memaksa. Tepat setelah GP Jerez, Bagnaia menganalisis data pemenang Alex Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP24 dan menunjukkan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Pecco tahun lalu. Melihat Alex, dia sama kuatnya dengan saya tahun lalu. Saya tidak mengatakan untuk mencoba kembali memakai part dari motor 2024, tapi saya mencoba mengembalikan motor GP25 ke posisi seperti tahun lalu. Sungguh luar biasa perbedaannya saat Anda sendirian dan saat ada pembalap lain di depan. Mulai menjadi jauh lebih sulit untuk menyalip atau bahkan baru saja mendekat, katanya. Memang kembali ke motor 2024 bukanlah hal yang mungkin dan bukan solusinya. Lagi pula, ketika rekan setim Pecco, dalam hal ini Marc Marquez, menang di mana-mana dengan motor yang sama, tanpa ada alasan. Mungkin yang membedakannya adalah gaya balapnya. Sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like dan bagikan di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab, Robbana latuzik kulubana ba'da idadaitana wa hablana min ladunka rohmah. Innaka antal wahhab, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.